wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar materi langkah-langkah perencanaan proyek perangkat lunak ya. Jadi masih meneruskan. Nah, nanti juga ada selain langkah-langkahnya, kita sedikit membahas tentang analisis resiko atau manajemen risiko penjadwalan. Nah, seperti yang minggu sebelumnya ya pernah saya bahas bahwa di tahapan ini planning ini sebenarnya tahapan pembuatan dokumen. Ya kalau kalian masih ingat ya. Jadi dokumen manajemen plan. Nah itu ya. Jadi di sini tahapan pembuatan dokumen. Tuh, ya nanti akan dibahas dokumennya seperti itu. Oke, kita langsung dulu ya. Nah ini lebih rincinya apa saja langkah-langkah yang ada di perencanaan proyek. Nah seperti kalian lihat ada 10. Yang pertama menentukan sasaran dan ruang lingkup dari proyek. Ya, kalian lihat, baca, menentukan alur hidupnya seperti apa, ada struktur organisasi, ada tim proyeknya, memilih tim proyek, menentukan resiko-resikonya, membuat work breakdown struktur, investasi tugas, kayak job desk, seperti itu, aktivitas, estimasi. Nah ini yang minggu kemarin ya udah dibahas tentang estimasi, itu ada di dokumen ini, misalkan perencanaan, menentukan sumber daya dan membuat jadwal kegiatan. Nah itu ya. Jadi ya, estimasi udah dibahas minggu kemarin. Nah, di sini lebihnya ke pembuatan dokumennya. Nah, sebenarnya dokumen apa di sini tuh, pertama perencanaan tuh. Nah, kalian mungkin pernah mendengar, mungkin ya, namanya itu project charter. Nah ini, jadi semua ini nanti dirangkum dalam sebuah dokumen yang namanya project charter. Apa itu project charter? Intinya pasti sebuah dokumen. Kalau secara intinya ya, gitu. Nah, tapi lebihnya apa itu project charter itu? Jadi project charter itu adalah dokumen yang dibuat oleh sponsor ya. Jadi dokumen yang dibuat oleh sponsor atau project inisiator. Tuh. Nah, yang dimana yang tadi itu ya sponsor atau project inisiator itu mempunyai kewenangan atas suatu project. Jadi dokumennya itu yang dibuat dia mempunyai kewenangan atas suatu project. Ya di sini tuh jadi katakan dibuat oleh sponsor atau project inisiator. Nah, nanti juga akan memberikan kewenangan kepada project manager untuk menggunakan sumber daya pada aktivitas-aktivitas project. Nah, itu. Tuh, jadi selain dokumen berisi ya rincian, juga berisi tentang kewenangan kepada project manager. Misalkan project manager ini harus ngapain ya ini terhadap sumber daya yang ada seperti itu ya. Dan terhadap aktivitas dari project itu sendiri. Tuh. Nah, project charter itu mencakup elemen-elemen dari persiapan dari scope ya atau scope project. Nah, di sini juga bukan berarti hanya yang mencakup yang termasuk di dalam proyek aja. Bisa jadi yang tidak termasuk di dalam proyek. Kan bisa jadi ada rincian yang lebih yang tidak tercantum. Nah itu bisa jadi seperti itu. Tapi itu juga termasuk ke dalam skup persiapan dari proyek charter ya, elemennya itu. Nah di sini proyek charter tuh untuk apa gunanya? Nah gunanya itu membantu. Jadi ini itu membantu untuk mengkontrol. Mengkontrol apa? Setiap perubahan terhadap skop ya ruang lingkup selama proyek berlangsung. Jadi yang namanya proyek charter itu mengkontrol. Jadi kalau ada setiap perubahan, nah itu nanti ada dokumennya harus dirubah lagi dokumennya, bukan berarti sekali jadi enggak. Jadi kan setiap bisa jadi aktivitas ada perubahan, sumber daya berubah, itu harus diupdate istilahnya tuh. Tuh. Yang penting, nah misalnya kayak ada ruang lingkup berubah, itu juga harus diupdate dokumennya, berarti harus dirubah lagi. Itu. Nah itu jadi mengontrol juga melihat misalkan oke awas seperti apa misalnya ada perubahan, nah itu juga bisa buat kontrolan misalkan lah kalau seperti ini bisa jadi, nah ini akan berbahaya misalkan resikonya terlalu besar misalkan bisa menggagalkan dari jalannya proyek. Nah, bisa jadi kan harus diambil suatu tindakan atau keputusan gitu ya. Nah di sini juga proyek charter itu bisa dikatakan sebagai base atau landasan bagi sebuah proyek karena dia itu ada rincian semua sumber daya semua kewenangan itu ada di proyek charter. Nah tadi ya isinya yang sini ya yang sampai 10 itu 1 sampai 10 nah itu ada di project charter situ itu ya.
Nah, apa tuh elemen-elemen di project charter? Nah, di situ yang pasti yang pertama ada namanya, jadi nama proyeknya. Jadi harus resmi nama proyeknya, bukan berarti asal-asalan, tapi resmi. Jadi nama proyeknya apa? Nah, berikutnya ada nama sponsor buat proyek dan kontrak informasinya. Dan juga harus ada informasi yang bisa dihubungi. Karena ini bicara validitas gitu. Dan berikutnya ada manajer proyek dan kontak informasinya. Harus tahu nih siapa nih manajer proyeknya, siapa nih sponsornya, beserta kontrak informasinya, nama proyeknya apa itu. Dan berikutnya ada tujuan atau goal dari proyek. Jelas nih, apa tujuan dari proyek, goal itu apa. Terus ada juga penjelasan asal muasal proyek. Nah itu harus ada penjelasan lah, penjelasan dulu. Apa ini proyek ini diadakan, nah itu jadi penjelasan asal muasal proyek. Nah, berikutnya ada hasil akhir deliverable dari fase dalam proyek. Nah itu ya, jadi harus ada hasil akhir itu apa. Jadi bicarakan goal tujuan, harus ada hasil akhirnya apa dari fase-fase dalam proyek itu. Nah terus berikutnya juga berisi strategi dalam pelaksanaan proyek. Jadi kan strategi apa yang akan dilakukan. Nah di sini juga ada estimasi atau perhitungan waktu. Estimasi waktu ya, perhitungan waktu kasar, estimasi biaya, sumber daya, nah itu kan yang minggu sebelumnya, nah itu udah ada di situ. Sarana, prasarana, sebenarnya proyek, staff, vendor atau stakeholdernya siapa aja itu harus tercantum di project charter atau di dokumen ini. Itu ya. Jadi kalau dikatakan alasan kenapa dibuat project charter atau dibuat dokumen ini, yang pertama itu berguna untuk pendefinisian awal proyek secara jelas. Jadi jelas nih. Awal proyek itu secara jelas nih. Kenapa nih proyek ini ada seperti itu. Nah begitu mengenali atribut-atribut dari suatu proyek. Nah tadi kan ada elemennya apa saja. Jadi atributnya apa saja nih terlibat dalam suatu proyek. Nah berikutnya yaitu identifikasi otoritas suatu proyek. Tadi bicara kewenangan itu. Sponsor, bicara manajer, bisa berbicara tim proyek, atau anggota tim kerja seperti itu. Terus peran kerja orang itu atau tim itu yang terlibat dan ada kontak informasi yang bisa dihubungi seperti itu. Nah, terus proyek juga berguna untuk sebagai fondasi. Kan tadi kan landasan base. Berarti dia itu berguna sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Nah, juga kan ada batasan di proyek itu, batasan awal seperti apa, visi dan misi proyek juga ada di sini. Jadi jelas itu ya. Itu. Itu bicara proyek charter. Itu ya. Nah, di sini sekarang kita bicara work breakdown struktur. Nah, karena intinya itu juga ini tuh bagian nanti dari project charter. Nah, di sini sebenarnya cara itu apa itu WBS? Nah, kalau lihat di sini kan nomor 6 ya, membuat work breakdown struktur. Jadi ini tuh detail rincian dari proyek pekerjaan proyek itu, aktivitas proyek itu harus didetailkan rinciannya. Bukan berarti misalkan kayak proyek perangkat lunak, misalkan membuat sistem informasi akademik, itu kan masih umum, harus didetailkan pekerjaannya apa saja. Jadi harus dipecahkan. Itu. Jadi WBS itu apa? Nah, di situ teknik. Nah, di sini untuk membagi keseluruhan proyek ke dalam komponen-komponen. Nah, di sini maksudnya komponen-komponen yang lebih kecil, yang lebih jelas gitu ya. Nah, yang keduanya kan langsung memecah komponen ke level-level berikutnya sampai dengan tugasnya. Nah, itu tugasnya apa? Jadi kalau kalian mungkin pernah belajar DFD ya, data flow diagram, nah itu kan ada dipecah-pecah. Mulai dari level 0, konteks diagram, ada level 1 tuh ada juga ada 1.1, 1.2, ada level 2, misalkan 2.1, 2.2 seperti itu. Jadi pecah seperti itu, ya. Nah, di situ sampai dengan setiap tugas merupakan unit yang dapat dikelola. Nah, itu. Jadi sampai jelas nih nanti sampai tugasnya itu aktivitasnya seperti apa. Yang dapat dikelola itu apa saja. Ya, misalnya kan di sini kan ada contohnya di sini misalnya yang direncanakan, dianggarkan, dijadwalkan, dikendalikan. Nah, ini. Jadi ini yang dapat dikelola tuh, yang direncanakan, yang dianggarkan, dijadwalkan, dikendalikan. Ya, ini contohnya misalnya oleh manajer teknik. Karena kan tadi, misalnya proyek manajer kan bisa membawahi, nah di bawahnya apa lagi, misalnya ada jadi kan manajer teknik, nanti manajer teknik itu punya tim lagi, seperti itu. Senior programmer misalkan punya bawahan lagi, seperti itu ya. Itu. Nah di WBS juga menampilkan gambar atau grafik, jadi ada gambarnya grafiknya, jadi jelas kayak struktur organisasi lah semuanya itu tentang hierarki proyek itu ya. Nah di sini juga
tadi ya. Jadi secara tujuan juga intinya itu sebagai komunikasi antar personel proyek. Jadi tahu nih, oh saya sebagai apa, job desk-nya apa, udah jelas di situ. Jadi melengkapi komunikasi nih. Oh, kayak tahu misalnya ada pekerjaan nih, saya itu hanya bisa melakukan pekerjaan ini kalau harus menunggu misalkan di mana yang selesai dulu. Udah ada komunikasi. Jadi dia tuh tahu misalnya, oke di sini udah selesai, langsung lanjut pekerjaannya. Kalau nggak ada komunikasi kan bisa jadi ya nyantai aja, padahal udah selesai. Nah itu, jadi ada komunikasi. Misalnya kalau udah selesai, oke silakan ini udah selesai, lanjut. Nah seperti itu. Nah berikutnya juga menjaga konsistensi dalam controlling atau pengendalian dan pelaporan. Gitu ya. Nah yang ketiganya itu cara efektif untuk melengkapi tugas manajemen. Nah tadi kan bicara dokumen, jadi udah tahu nih, manajemen itu tahu nih, tugas-tugasnya kan udah ada rinciannya, nanti siapa yang melakukannya. Itu jadi cara yang efektif untuk melengkapi tugas dari manajemen. Nah manfaatnya apa? PBS tuh ya udah jelas. Nah, udah dipecah ya sampai ke tugas, aktivitas. Berarti yang pertama itu mengurangi kompleksitas, kerumitan, mengurangi kerumitan. Nah, yang berikutnya yaitu fasilitas untuk penjadwalan dan pengendalian. Nah, itu juga salah satunya. Kan biar tahu misalnya ada berapa dipecah, ada berapa bisa menentukan kan. Ya, untuk aktivitas ini atau tugas ini berapa sumber daya yang dibutuhkan. Nah, itu kan nanti sebagai acuan untuk penjadwalan dan pengendalian seperti itu. Ya. Nah, sekarang langkah membuat work breakdown struktur atau WBS itu udah jelas memecah. Nah, itu ya. Pecah komponen. Nah, yang pertama itu menerima masukan dan memasukkannya ke bentuk yang berkaitan. Jadi harus yang dipecah itu masih dalam satu jalur. Ingat, jangan sampai nggak nyambung. Nah, itu harus nyambung. Jadi itu, nah itu. Ya, jadi harus berkaitan. Itu yang pastinya. Yang kedua itu mentransformasikan masukan ke dalam keluaran yang dibutuhkan. Ya, nanti juga kan outputnya seperti apa. Ada hasil akhirnya seperti apa. Yang berikutnya yaitu menyiapkan keluaran ke dalam bentuk akhir yang diminta. Nah ini sama, akan bicara hasil akhir berarti kan jelas nih apa nih hasil akhirnya nanti seperti apa. Jadi apa yang diminta seperti apa gitu. Nah di sini juga ada yang namanya dekomposisi. Nah bisa jadi kan bukan berarti sekali jadi, pasti suka ada perubahan. Berarti ya, maka harus didekomposisi ulang. Secara iteratif berarti secara berulang maksudnya seperti itu. Iterasinya berapa kali berulangnya itu kan nggak bisa dikatakan berapa. Jadi perubahannya berapa bisa diganti lagi, dirubah lagi, dikomposisi lagi, ulang. Ada perubahan lagi, dikomposisi ulang lagi kan bisa jadi misalnya contoh, misalkan sumber dayanya tiba-tiba ada yang berkurang, berarti kan harus dikomposisi lagi pekerjaannya. Diiterasi lagi seperti itu, diulangi sampai pas seperti itu. Nah berikutnya juga tidak semua cabang mempunyai level yang sama. Nah itu juga bukan berarti cabang itu levelnya sama, enggak, tergantung kan. Itu kayak rootnya bukan berarti cabangnya sama, enggak ya. Nah di sini juga jika WBS sangat kompleks, misalkan kerumitannya sangat tinggi, menampilkan dalam satu peta ya mungkin nggak cukup, maksudnya itu ya misalkan nggak cukup dalam satu, anggaplah kayak satu halaman nggak cukup, maka pecahkan setiap level subfungsi dalam peta yang terpisah. Nah ini kalau terlalu besar dan banyak, kalau nggak cukup ya udah dipecahkan lagi ke dalam level subfungsi, misalnya ini diteruskan lagi di halaman berikutnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ini yang paling penting juga, kaji lagi dan perbaiki WBS oleh semua kelompok yang berkaitan. Berarti yang buat ini udah selesai, ini pasti fix, benar nggak? Harus ke anggota tim yang lain nih, harus dikaji lagi. Lihat, ada nggak yang harus diperbaiki, seperti itu. Jadi semua kelompok yang terlibat itu harus ngecek atau mengkaji. Seperti itu. Ya. Nah sekarang contohnya, nah ini bentuknya tuh kayak struktur organisasi. Nah, ini ada bentuknya yang hierarki seperti ini. Ya, kayak atasnya misalkan project, ini pekerjaannya itu proyek apa, misalkan seperti itu. Ya kan pecah lagi ada fase apa, ya di bawah seperti itu. Pecah lagi kan fase itu ada apa, seperti itu. Itu bentuknya. Nah ini juga ada yang seperti ini. Nah ini secara fase. Nah, misalkan ini software produk rilis 5, ini versi 5-nya. Ada apa aja? Misalkan ada project management, planning, meeting. Nah ini contoh seperti ini. Fasenya kan. Fasenya kan berdasarkan fase kan ada fase planning, meeting, administration, ada software. Kalau ini di bagian produk, requirement-nya ada software, user dimension, training program seperti itu. Ini di organisasi berdasarkan fase. Dan juga bentuknya. Ini. Ya. Ini. Misalnya tipe dari project-nya seperti itu. Skopnya seperti apa. Ya. Contoh aircraft system itu nama project-nya. Project management yang bersama kan. Ini lebih jelas lagi. Itu ya. Tapi intinya bentuknya sama seperti struktur organisasi.
Nah ini juga bentuk menurut tahapan hampir sama tuh kan. Misalkan proyeknya itu ya level 0. Ya misalkan ini proyek internet apa ya, ini contoh aja. Harus jelas nama proyeknya tuh. Proyek internet apa, di mana kayak gitulah. Pecah ke level 1 yaitu pembuatan konsep, desain situs web, pembangun situs web, penggunaan, dukungan, ada konsep, misalkan ada lagi bercabang, ada evaluasi sampai ke penjelasan kepada tim pengembangan web. Nah ternyata pendefinisian kebutuhan, analisis kebutuhan tuh ada lagi nih 4 level 3. Nah bisa jadi kalau di sini masih bisa ada lagi dipecah, ya terus bisa jadi ada level 4, level 5 dan seterusnya. Ini contoh hanya di konsep, bisa jadi kan desain situs web juga dipecah lagi. Buat apanya, seperti apa, misalkan front end, back end, misalkan DevOps, itunya. Itu bisa seperti itu. Misalnya ini di membangun situs webnya. Desain misalkan front end-nya gitu ya. Bangun situs web misalkan ini back end, DevOps itu. Itu contohnya seperti itu. Bentuknya. Itu. Nah, nanti pembuatannya, nah ini juga harus ada dihubungkan dengan penjadwalan. Jadi kan tadi pekerjaan udah jelas nih, udah dipecahkan. Nah, tapi kan dipecahkan itu harus dijadwalkan juga. Misalkan dari estimasi, sebelumnya harus dibuat estimasi dulu. Udah tahu nih misalkan estimasi biaya berapa, estimasi waktu, estimasi pekerja sumber daya berapa. Nah, harus dibuat seperti ini. Ya, Gantt chart-nya istilahnya tuh. Nah, di sini contohnya pakai Microsoft Project, ya bisa pakai cari yang lain. Misalkan aja googling ya, banyak kok. Nah, di sini misalnya kayak tadi udah ada nih, kayak dipecahkan. Konsep apa aja, ada evaluasi per sistem. Itu di sini contohnya Januari. Itu misalkan Januarinya tanggal berapa, jadi berapa hari misalkan kalau bentuknya hari. Seperti itu. Ya harus buat seperti itu. Jadi dijadwalkan. Nah nanti ini sama nggak dengan tadi, harus disesuaikan dengan estimasi dari durasi sumber daya. Nah itu juga nanti disesuaikan berdasarkan dari sini. Di WBS yang udah gabungkan dengan penjadwalannya, atau di sini istilahnya itu ini Gantt chart-nya. Ya, jadi yang kiri itu WBS-nya, yang kanan itu schedule atau penjadwalan. Nah, ini dalam bentuk Gantt chart. Biar jelas, lebih jelas nih. Pembuatan contoh website desain, mulainya Februari. Nah, di sini kan kalau lihat keterhubungannya. Nah, website desain itu menunggu. Nah, yang Januari itu misalnya dari konsepnya dulu nih. Itu bisa lanjut. Misalnya ada juga seperti itu, ketergantungannya. Berarti ini masing-masing, enggak. Pasti kan ada sistemnya menunggu, ada yang ketergantungannya. Tapi kalau lihat kayak contoh website development, nah di sini ya pengembangannya di sini dia itu mulai dari Januari. Nah itu bisa jadi lebihnya yang kelihatan ketergantungan berarti website design, dia lebih ke yang konsep. Kalau website development karena udah ada bisa langsung. Ya jadi lebihnya ketergantungan seperti apa? Itu di Gantt chart ya. Nah penjadwalan kalian buat berdasarkan apa? Nah, tadi sebelumnya saya bilang estimasi yang sudah dibuat sebelumnya. Estimasi durasinya berapa. Nah sih udah disesuaikan. Kalau misalnya estimasinya misalkan dalam bulan ya. Ini kan dalam bulan. Misalnya estimasinya 8 bulan. Berarti di sini harusnya semua pekerjaannya selesai dalam 8 bulan. Nah dalam 8 bulan ini dipecah lagi. Pekerjaan ini kayak konsep di sini contoh 1 bulan misalkan. Dan lain berapa bulan. Kayak pecah-pecah itu berarti meskipun misalkan kayak di pilot requirement itu kan ada 1.2.1 sampai 1.2.4 itu kan banyak. Nah tapi ada tapinya, meskipun 1 bulan, nah harus dipecah 1 bulan itu misalkan untuk yang 1.2.1 itu berapa hari beda, tetapkan 1 bulan tapi di situnya malah jadi berlebih atau kurang, enggak, itu harus sesuai ya. Jadi ini tuh bahan apa? Ya salah tadi ada perubahan controlling. Nah itu ini sesuai nggak nih? Nanti itu pekerjaannya harus segini. Ternyata pas lihat dari ini sebulan misalkan pas dilihat pengerjaannya misalnya dalam 1 bulan udah mencapai misalnya 30 hari itu 20 hari itu aja baru 20%. Nah ini kan berarti bahaya nih controllingnya di sini. Berarti ada masalah. Harus diselesaikan. Berarti harus ada perubahan lagi. Misalkan ditambah nih sumber dayanya harus kerjain di sini karena kan targetnya nih 1 bulan, nggak mungkin. Dan 10 hari ibaratnya itu diporsir. Harus ngerjain 80%, itu nggak mungkin. Tapi kalau misalkan dalam 30 hari, 20 hari udah selesai 70%. Nah ini setidaknya kan berarti 10 hari
dan 10 hari itu 30% lagi. Oke, masih normal. Bisa terkejar waktunya seperti itu. Itu ya. Jadi intinya kan tadi sebagai bahan controlling. Itu ya, seperti itu. Ini bentuk dan chart. Nah, tadi ini contoh bentuk struktur kayak sebelumnya kan hierarki. Ya, ini yang struktur kayak ini kan bentuk yang struktur base-nya. Ya. Bentuknya, ingat ya, bentuknya sama aja kayak organisasi lah. Konsep evaluasi. Nah, ini kayak inti-intinya ya. Gitu. Nah, ini juga nanti tercantum juga bisa ditentukan ke project charter. Gitu ya. Tapi WBS sendiri itu terpisah. Ingat. Tapi bisa nanti tuh dicantumkan juga ke project charter karena yang lebih lengkapnya itu di project charter. Nah, sekarang kita bicara risiko proyek. Apa itu risiko? Jelas, seperti yang negatif-negatifnya itu risiko. Nah, dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dari sebuah proyek. Ya, intinya itu yang negatif itu risiko. Nah, di sini kenapa harus ada manajemen risiko? Ya, kayak tadi, gimana nih? Dari kita meminimalisir dari yang negatif risiko-risiko yang terjadi yang bisa mempengaruhi dari kelangsungan hidup dari sebuah proyek. Nah, itu ada minimal risikonya. Kalau tahu kan setidaknya ada antisipasi. Nah, itu intinya tuh. Jadi nanti itu dari yang negatif setidaknya bisa dirubah. Itu. Tuh, makanya di sini ada yang ketiga yang risiko mempunyai suatu dampak positif pada memilih proyek. Nah, ini juga. Kenapa dikatakan bisa mempunyai hal positif? Nah, contoh dari awal nih. Kayak kita itu misalkan mau menerima nih, misalkan proyek. Nah, sebenarnya kita udah ada sumber daya misalkan yang tersedia seperti itu. Nah, pas kita menerima, nah kita kan menerima itu bukan berarti asal menerima. Kadang kita menentukan dulu nih resiko proyeknya nih. Besar kecilnya, nah seperti itu. Nanti oke, diterima. Nah, kalau misalkan kalau secara perhitungan itu resikonya ternyata kecil, low. Oke, kita ambil. Tapi kalau tinggi jangan diambil, terlalu beresiko besar. Itu berarti kan bahan pertimbangan. Adanya dari manajemen resiko ini, itu ya. Nah, di sini tuh ada. Nah, sekarang bicara risiko-risiko. Nah, bagaimana kita bisa menentukan risiko proyek ini misalkan low, medium, atau high. Nah, itu ada yang namanya analisis. Nah, di sini tentunya kualitatif, analisis kualitatif. Nah, di situ analisis kualitatif apa? Ya, ini memberi nilai prioritas pada risiko-risiko proyek. Nah, itu dijadikan sebagai dasar analisa dan tindakan selanjutnya. Itu ya. Itu intinya. Nah, di sini ya contoh ada inputnya apa, toolsnya apa, outputnya seperti apa. Nah, kita akan contoh. Nah, ini satu perhitungan untuk resikonya ini menggunakan PIM, probability impact. Jadi bicara probability atau probabilitas, ada probability, ada impact-nya. Low, medium, high. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan. Nah, tapi sebelumnya harus tahu dulu nih probability sama ininya nih. Ya, contoh yang pertama dulu nih, nilai-nilainya kan tadi yang menentukan sampai tahu ini low, medium, high, itu berarti ada scope-nya. Nah, yang pertama nih, probability of failure-nya dulu nih, kemungkinan gagalnya dulu. Nah, skornya dulu nih, skornya. Itu ada 5. Jadi low sampai ke major. Nah, di sini harus yang kalian ingat tuh. Karena nilainya sama ya, antara probability of failure sama konsekuensi of failure sama skornya. Jadi low, minor, moderate, significant, major. Ini harus kalian ingat. Low itu 0,1. Yang maturity, complexity, dependency udah lupakan dulu. Yang penting skor dulu ingat. Misalkan kalau low itu 0,1 ingat. Low itu 0,1. Minor 0,3, moderate tengah berarti 0,5, signifikan 0,7, paling tinggi major itu 0,9. Tuh skornya itu ya. Jadi ada 5, low, minor, moderate, signifikan, major. Ingat semua. Ya. Diingat, silakan catat. Tuh. Harusnya ingat sih 0,1 sampai 0,9 ya. Low, minor, moderate, signifikan, major. Udah. Tuh. Nah, kalau bicara ininya, lihat kalau di maturity-nya kan, nah ini berarti kan kematangan. Nah, bicara kematangan ini juga salah satu nilai kematangannya. Apa yang nilai itu? Ya misalkan kayak existing software atau hardware-nya. Bicara software sudah ada atau hardware yang sudah ada, seperti apa? Kompleksitas, apakah desainnya itu simple atau tidak? Nah, itu bicara seperti itu, dependensi, ketergantungan. Apakah nggak ada batasan? Nah, ini misalkan terhadap sistem yang sudah ada. Itu.
pada ketergantungannya misalkan ini misalnya nyambung ke sistem yang udah ada, misalkan sistemnya sudah berjalan, nah seperti itu atau tidak, itu. Jadi bahan itu ya, jadi bahan pertimbangan. Arahnya kemana? Kasarnya yang minor tuh, kalau maturity kan minor desain. Nah ini misalkan desain ulang, nah itu. Contohnya ini bisa yang maturity dulu ya. Nah, kalau yang di moderate itu major change. Jadi perubahannya itu, nah itu sering atau tidak. Nah sedang signifikan itu technical available-nya but complex design, nah itu. Jadi kan kalau bicaranya ternyata desainnya itu kompleks, secara teknisnya juga, itu berarti signifikan itu kan lumayan tinggi. Tapi kayak tadi contohnya kalau sudah ada nih software yang seperti ini, misalnya kita udah pernah nih membuat seperti itu, jadi software sudah ada, atau hardware-nya juga, kita kan kadang membuat software itu berarti nyambung ke hardware-nya juga, sudah ada nih kita, berarti kan low secara resiko. Kenapa? Karena kita membuat proyek yang kita bisa mencontoh, yang sudah pernah kita buat sebelumnya, berarti itu low. Tapi bisa juga meredesain ulang. Nah ini, misalkan ada yang mirip, tapi bukan berarti mirip banget. Ada yang samanya sedikit, berarti sedikit harus didesain ulang, berarti minor. Sedangkan dari resikonya itu berarti minor. Nah tapi kan di sini ada perubahannya itu agak sering. Nah itu berarti moderate. Resikonya kan bisa jadi banyak perubahan. Nah berikutnya, ya ini, kompleks desainnya, berarti signifikan 0,7, tapi yang major, nah ini 0,9. Nah ini butuh penelitian lebih lanjut. Nah ini berarti intinya itu butuh penelitian lebih lanjut. Berarti emang benar-benar dari nol buatnya itu sesuatu yang baru misalkan. Kita belum pernah buat. Itu berarti secara resikonya, skornya 0,9 atau major dipilihnya. Oh secara maturity. Kayak complexity ya, simple design. Nah kalau lihat, ini mah simple desainnya simple, berarti pilihannya yang low, 0,1 gitu. Nah berikutnya juga kalau pilih minor itu kalau minor increase in complexity. Ya, jadi penambahannya itu jarang lah seperti itu. Tapi kalau ini nah sering, kayak moderate itu agak sering itu, berarti moderate. Tapi kalau, nah ini kan pertambahannya itu, ini bicara kompleksitasnya ya, ini signifikan, jadi sering terjadi. Nah itu berarti signifikan, tapi yang sangat-sangat, nah ini ekstrim, itu berarti kan sangat-sangat, bukan sering lagi, selalu terjadi, itu berarti major kompleksitasnya, jadi bicara kompleksitasnya. Dan simpelnya kalau kompleksitas kalian aja, ini kira-kira itu sanggup enggak, kompleks enggak nih pekerjaan. Kalau misalnya kayak ini belum pernah buat, secara misalkan dari teknologi, dari yang lainnya itu sebenarnya ini emang teknologi baru misalkan, terus dari sumber daya juga, nah ini juga misalnya terbatas, bisa jadi kan kita pilihnya yang major. Itu kalau bicara kompleksitas tuh ya, sama kayak dependensi juga ya, lihat dari situnya. Misalnya kayak shadow performance dependnya, ya ini tergantung nggak penjadwalannya, performansinya, tergantung kepada sistem atau proses yang sudah ada, misalnya seperti itu. Nah, misalkan resikonya tinggi, berarti pilihnya yang major seperti itu, ya. Tapi kalau di sini juga ada penjadwalan atau performansinya itu tergantung kepada sistem yang sudah ada. Tapi misalkan tidak terlalu tergantung, itu berarti minor. Ya, kalau di sini tidak terbatas, not limited, berarti nggak dibatasi, berarti low. Karena bisa berjalan sendiri, misalnya seperti itu. Itu pilih yang low, ya. Tuh contoh penilaiannya seperti itu. Kayak nanti maturity, ambil yang mana ya? Lihat aja. Seperti apa. Tuh contoh. Nah sekarang yang konsekuensi of failure. Nah ini sama skornya. Ya, low sampai major. Nah tapi di sini bicaranya kalau konsekuensi itu, gagal itu ya bicara misalkan cost-nya, biaya, penjadwalan, reliability, ya, ketersediaan, keandalan, performansinya. Nah ini. Contoh kalau cost-nya, kalau budget estimate-nya not exceeded, nah ini berarti low. Karena secara biayanya nih, jadi ini ibaratnya nggak terbatas. Oke, silakan buat, itu berarti low. Nah di sini kalau ditentukan misalnya cost estimate-nya exceed budget, nah kecil dari 5% tentuin nih. Itu berarti itu ambilnya yang minor. Nah, kalian baca ya. Selebihnya silakan kalian baca. Itu maksudnya itu kayak meluap ya atau berlebihan. Ya kalau misalkan biaya tidak berlebihan atau tidak meluap, pas ya berarti kan low. Nah, kalau di sini misalkan tidak melebihi dari
lebih kecil dari 5%. Nah, ini maksudnya setidaknya tidak lebih dari 5%. Kok ini 15% nih? Melebihi. Kurang dari 15%, tapi setidaknya udah lebih gitu. Berarti ini udah menderet. Tapi kalau di sini 30%, melebihi lebih kecil dari 30%, ya berarti kan mulai dari 16 sampai 29. Itu yang signifikan. Tapi kalau nih di atasnya lagi 31 sampai 49 itu major. Berarti kan itu udah tinggi sekali net risikonya. Kalau secara biaya udah membengkak istilahnya tuh. Itu ya pemilihan seperti itu. Ya sama kayak penjadwalan juga. Tuh bicara di konsekuensi kegagalan. Ya. Yang penting tuh skor-skornya. Berarti ya 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Low, minor, moderate, signifikan, major. Nah, sekarang gimana nih kita bisa mengetahui ini faktor resikonya? Nah, ini kita bisa menghitungnya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu probability of failure itu kan ada 3 ya. Kategorinya itu maturity, complexity, dan dependency. Di sini PM, PC, PD. Nah, silakan yang penting rumusnya dulu nih. Silakan rumusnya. Ini probability failure, PF itu ya, probability failure. PF itu probability failure, PM itu yang tadi project maturity, PC itu project complexity, PD itu project dependency. Silakan rumusnya tulis dulu rumusnya. Rumus PF, rumus CF, dan rumus RF. Ini silakan catat sampai ke aturan yang ini nih. Jadi bisa tahu nih hasil akhirnya yang termasuk ke resiko low, yang medium, high risk ini. Silakan dicatat. RF itu risk factor ya, faktor resiko. Faktor resiko itu PF tambah CF dikurang dalam kurung PF dikali CF. Nah itu berarti harus dikalikan dulu PF dan CF-nya dalam kurung. Dan sampai salah menghitung berdasarkan rumus yang ada. Oke, sudah dicatat rumus-rumusnya? Sudah, Pak. Oke, yang low juga udah ya tadi ya, yang skornya ya. Low sampai major udah dicatat ya. Oke, kita ke contoh. Nah, misalkan diketahui nih, satu proyek tuh udah diketahui atau ditentukan ya nilai probability resikonya. Ya, ini yang pertama bicara probability-nya. Nah, ini udah diketahui nih. Probability-nya kalau maturity itu nilainya low, complexity-nya moderate, dependensinya skornya major. Konsekuensi yang cost signifikan, schedule moderate, reliability low, performance low. Nah, ditanya tuh hitung RF risk faktornya, silakan berdasarkan data ini. Misalnya ini udah diketahui. Kalau ditanya lagi ya secara ini, siapa yang menentukan kayak tadi nilai ini, maturity-nya low, misalnya complexity-nya apa, skornya, itu ada timnya, tim yang analisa. Misalnya project manager, tim analisa itu ada pasti tim khusus. Seperti itu. Nah, tapi tetap harus melibatkan juga tim yang lainnya, bukan berarti hanya tim itu. Prinsipnya seperti itu. Silakan ya, diketahui seperti itu. Probability-nya udah diketahui, maturity-nya low, complexity-nya moderate. Tadi rumusnya kan tinggal bagi 3. Oke, silahkan. Yang sudah probability-nya dulu.
PF-nya nilainya berapa? Yang PF-nya dulu. Ingat kalau low berarti 0,1, moderate itu 0,5, major berarti 0,9. Ya, signifikan itu 0,7. Yang PF dulu berapa hasil PF? Probability failure-nya berapa? Cek ini. Nah, sudah PF-nya. Berapa PF-nya? Ya, ada yang udah menghitung? 0,1. Ini Pak 5. Berapa? 5 Pak, betul. 5. Nggak mungkin 5. Oh. PF-nya ya, probability failure-nya. 1,5 Pak. Oke, 1,5. Yang lain? Nih, diulang lagi nih rumusnya nih. Kalau ada yang belum lihat tuh, PF dah. Lihat. 0,5 Pak. Lihat ya, tuh bagi 3. Oke, yang lain. 0,5 Pak. 0,5. 0,5. Yang lain. 0,5. Ada yang beda lagi? Oke ya, tinggal jumlahkan ya. Tinggal jumlahkan. Low itu 0,1, berarti yang jumlah itu 0,1 tambah 0,5 tambah 0,9. Itu udah jelas kan, 1,5 kan? 1,5 tinggal dibagi 3, betul. 0,5 itu yang PF. Nah sekarang yang CF, konsekuensi failure, berapa nilainya? Jangan lupa ya, dibagi 4. Ini udah jelas tuh, costnya signifikan, berarti 0,7 tambah 0,5 tambah 0,1 tambah 0,1. 1,4 aja dibagi 4. Nah, 0,35 ya. Atau ada yang lain? Berapa CF-nya? Berapa CF-nya? 0,35 Pak. Iya, ya. Karena kan jumlahnya 1,4 dibagi 4. Ya sama aja, kalau pengen gampang ya udah dulu 1,4 dibagi 2 itu 0,7, 0,7 bagi lagi 2 jadi 0,35. Yaitu CF-nya. Nah, yang ditanyakan kan risk faktornya RF. Ingat rumusnya. PF ditambah CF dikurang dalam kurung PF dikali CF. Nah, yang penting itu PF dikali CF dulu. Jadi 0,5 kali 0,35 berapa? Nol 0,175. Oke, 0,175 ya. Itu yang dikalikan. Nah, sekarang PF tambah CF. 0,5 tambah 0,375 berarti kan 0,85 ya. 0,5 sama 0,35. Jadi 0,85 itu PF tambah CF. Nah, yang 0,85 dikurang hasil yang tadi. Ya silahkan yang lainnya juga berhitung. Sok berapa? Nol 0,675.
Oke, tadi betul ya temannya 0,675. Dapat dari mana? Ya tadi PFC kan udah dapat yang perkaliannya 0,175, 0,5 dikali 0,35 itu 0,175. Nah, yang PF plus CF ya 0,5 tambah 0,35 berarti 0,85. Nah, kurangkan yang saya tadi. Jadi 0,85 dikurang 0,175 didapatkan 0,675. Nah, sekarang lihat 0,675 itu masuk kemana? Yang low resikonya yang medium atau high? Berarti yang medium karena di antara 0 sampai 0,7. Ya, berarti resikonya termasuk menengah. Nah, berarti kalau menengah itu berarti proyek ini antara berhasil gagalnya tengah-tengah sama besarnya. Nah, kamu berani ngambil resiko yang mana? Ambil aja nggak apa-apa. Itu balik lagi, bahan pertimbangannya kan ke manajemen lagi. Itu contohnya seperti itu. Tapi misal nih ada yang ini contoh aja, misalkan hasil akhirnya RF-nya misalkan 0,2 karena low nih resiko low-nya berarti kegagalannya kan kecil, ambil aja karena kan low. Tapi beda, misalkan ada hasil RF-nya didapatkan misalkan 0,9, 0,8, udah jelas kan resiko gagalnya besar sekali. Karena kan high itu di atas 0,7. Ya kalau kamu udah jelas resiko gagalnya itu tinggi, tapi masih ngekeh, ibaratnya masih kekeh, diambil proyeknya. Berarti kesalahan siapa? Nah itu kan udah jelas. Itu ya, jadi balik lagi, ini sebagai bahan pertimbangan nih. Misalkan proyek itu, udah ambil enggak? Itu. Lanjut enggak? Ini sebagai bahan pertimbangan. Tuh. Sampai sini yang perhitungannya masih ada yang belum paham? Yang ini? Masih ada yang belum paham? Kan tinggal masukin ya, yang penting itu skornya tuh, Tami. Oke, kalau gitu kita kasih contoh aja. Misalkan ada project. Nah, catat. Probability-nya, ya ini probability faktornya ya. Yang maturity itu moderate. Ingat ya, maturity moderate, complexity minor, dependency low. Dependency low. Oke, nah sekarang yang konsekuensi, yang CF. Yang cost-nya moderate. Schedule-nya minor. Schedule-nya minor. Reliability-nya signifikan. Performance-nya low. Hitung risk faktornya. Terus termasuk ke yang mana? Low, medium, atau high? Silahkan. Kayak udah langsung jawab. Sok diulang lagi biar yang lain sama. Yang probability, maturity-nya apa? Moderate. Oke, complexity. Minor. Oke, dependensi. Low. Low. Iya. Major. Kok beda? Dependensinya Low, apa? low. Low ya. Oke. Sekarang yang konsekuensi, yang cost. Moderate. Oke, yang reliability. Signifikan. Oke, yang schedule. Minor. Yang performance. Low. Oke, itu ya samain, awas karena kalau kalian salah itu satu pasti mempengaruhi. Oke, silakan hitung RF-nya. Pertama hitung dulu PF, baru CF, baru RF. Silakan yang sudah langsung. Kalau misalkan kalian ini silakan sebutkan aja langsung. Yang sudah ya. Setidaknya PF-nya dulu berapa, CF-nya berapa, baru RF-nya berapa. Terus masuk ke mana kategori yang mana? Low, medium, atau high?
Izin menjawab, Pak. Sok, langsung aja. Jawabannya 0,58, Pak. Yang PF dulu, mulai dari PF berapa? Dapatnya dari mana? Sebutin aja. Yang Biar yang PF, lainnya juga gitu. yang PF-nya Yang 0,3, yang CF-nya 0,4, Pak. Jadi 0,3 ditambah 0,4 dikurangi dalam kurung 0,3 dikali 0,4. Hasilnya 0,58, Pak. Jadi medium is. Sok jelaskan. Kayak tadi, yang PF-nya itu dapat segitu dari mana? Angka-angkanya. Sok jelaskan. Biar yang lainnya benar. Hasil. Yang cara ngitung probability-nya, Pak. Yang Ya, sok metriknya, buat yang lain. yang materinya low-nya 0,1, yang kompleksitinya moderat. Tadi lu maturity itu apa? Moderate ya? Maturity moderat berarti kan 0,5. Moderat ya, 0,5, Pak. Oke. Terus yang kompleksitinya minor. Oke, minor berarti kan 0,3. 0,3 sama dekomposisinya low. Dependensi. Oh, dependensinya low 0,1. Berarti 0,8 tambah 0,1, 0,9. 0,9 dibagi 3 berarti 0,3 ya? Ya, Pak. Di situ dapat 0,3. Oke, sekarang yang CF-nya, konsekuensi. CF-nya, cost-nya moderate. 0,5. 0,5. Schedule-nya minor. 0,3. Berarti 0,8. Reliability. Terus reliability-nya signifikan 0,7. Oke, jadi 1,5. Performanya low. Berarti 1,6. Ya, jadi 1,6 dibagi 4. Ini dapatnya 0,4. 0,4. Itu ya, makanya kenapa CF itu dapat 0,4 ya, dari situ yang tadi. Nah, baru RF-nya didapatkan yang tadi. Yang pertama tuh yang penting 0,3 tambah 0,4 dibelahkan jadi 0,7 ya. Nah, dikurang dalam kurung 0,3 dikali 0,4. 0,3 dikali 0,4 itu berapa? 0,58. Bukan 0,3 dikali 0,4 itu berapa? 0,12, Pak. Ya, betul. 0,12. Nah, tinggal 0,7 dikurang 0,12. Jadi berapa? 58. Jadi ya 0,58. Nah, itu hasilnya. 0,58 tuh ke rank yang medium. Karena kan 0,3 sampai ke 0,7 itu medium. Jelas, medium. Berarti benar jawabannya itu. Paham ya? Awas, hati-hati. Penilaian skornya kalau kalian salah, udah ya. Pasti kesannya saya jamin salah. Nah itu. Nah kayak itu, ini medium sebenarnya. Nah berani ngambil nggak atau nolak? Nah itu kan balik lagi. Itu. Karena di antara. Tapi kalau misalnya ini karena ini 0,58, sebenarnya kan udah di atas loh. Dari 0,5. Berarti kegagalan sebenarnya lebih besar. Meskipun dianggapnya medium. Tapi, nah misalkan kalau nih. Misalkan kalaupun ini termasuk medium, tapi misalkan nilai RF-nya 0,3. Ini misalkan 0,3. Nah, setidaknya kalaupun kalian berani nggak apa-apa. Karena resikonya meskipun medium, tapi lebih kecil lah, ngerti nggak? Karena 0,3 kan lebih kecil dari 0,5 sebenarnya. Tuh. Jadi setidaknya masih bisa lah. Itu ya. Karena medium itu kan range-nya 0,3 sampai 0,7. Nah, lihat ya sebelumnya. Ini sini range-nya. Jadi kalaupun misalkan hasilnya 0,3 medium, kalau saya misalkan berani ngambil karena 0,3. Beda. Kalau misalkan udah di atas 0,5, 0,6, 0,7 medium, ini meskipun tengah-tengah, tapi kayaknya saya nggak akan ngambil. Kalau di bawah 0,5, kemungkinan hasilnya lebih besar. Tapi kalau di atas 0,7, wah ini udah jelas tinggi banget, nggak mungkin diambil. Ini pasti itu ya. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan?
Kalau enggak, nah sekarang saya nanya dulu, di kelas ini udah dibuat kelompok atau belum? Sudah, Pak. Oke, berapa maksimalnya? 4 orang. Ya, itu ya. Nah, nanti akan ada tugas kelompok. Ya, nanti di classroom ya saya share ya. Tapi saya kasih kisi-kisinya membuat project charter. Itu intinya buat project charter, tapi juga pasti membuat WBS juga. Estimasi juga. Nah, di sini emang kan kalau yang project charter itu kan intinya lengkap semua. WBS itu hanya kan pekerjaannya. Nanti juga aturannya misalkan kayak project charter harus dibuatnya seperti apa dokumennya. Nanti akan saya kirim di classroom template-nya. Kayak WBS juga saya kirim nanti. Contoh. Bukan contohnya ya, awas dokumennya seperti apa bentuknya. Itu yang harus diikuti. Nah, kalau estimasi, nah itu kan udah sebelumnya. Dulu kemarin itu. Nah, kalian tentu sendiri. Nah, jadi tugasnya itu intinya pasti tentang proyek perangkat lunak. Jadi kalian tuh harus membuat suatu, anggap aja kayak ada suatu proyek perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini, nah anggap aja di sini tuh kalian itu cari aja topiknya, temanya, bebas ya. Ingat proyek perangkat lunak loh di sini. Kalaupun ada yang hardware-nya gak masalah, dia termasuk bagian sebenarnya, nggak bisa dipisahkan dengan hardware. Tapi ada syaratnya. Proyek ini jangan sampai kalian membuat yang sudah ada. Misalkan kok ada proyek A misalnya, nanti kalau saya cari di googling ada sama, nggak akan saya terima. Jadi cari yang baru. Jadi kalaupun banyak contoh itu banyak, itu anggap sebagai referensi. Tapi kalian nggak boleh buat yang sama temanya, topiknya nggak boleh. Kalian jangan sampai misalkan studi kasusnya aja dibedain, nggak boleh. Sekarang mah nggak usah pakai studi kasus dulu. Ya kalaupun ada sebenarnya nggak apa-apa, fiktif aja. Ya ini mah kayak latihan. Ya aslinya sebenarnya nggak boleh fiktif, harus asli. Tapi ini latihan boleh. Ya boleh aja sebutin aja lah. Namanya buat latihan seperti itu ya. Jadi harus jelas. Namanya apa, topiknya itu harus berbeda. Jangan sampai yang sudah ada. Nah itu. Ini tugas kelompok. Nah itu kan banyak kuncinya harus apa-ngapain. Nah pertemuan 5 itu e-learning. Ingat, pertemuan 5 itu e-learning. Jadi pertemuan 5 itu nggak masuk. Ingat ya, pertemuan 5 nggak masuk. Jadi minggu depan itu nggak masuk. Tapi ada syaratnya. Kalian akan diabsen kalau ada syaratnya. Jadi ada tugas khusus. Jadi khusus pertemuan 5 setidaknya kalian sudah buat itu WBS-nya. Ingat ya, sudah buat WBS dan estimasinya. Karena paling banyak itu ya project charternya. Jadi setidaknya di pertemuan 5 itu kalian harus ngupload WBS dan estimasinya. Nah, di sini ngumpulinnya bukan perwakilan, tapi masing-masing. Ingat ya, jadi nanti ke e-learning kalian masuk, upload jawabannya. Jangan sampai telat. Kalau telat itu nggak akan diabsen. Ingat ya, jadi ngupload jawabannya jangan sampai telat. Pas e-learning, pertemuannya jam segitu. Ingat ya, jangan sampai telat loh. Jadi kalian ngumpulkannya pas saat, anggap aja kayak pembelajaran lah. Jam 10 sampai jam 12. Nah, jadi minggu depan itu hanya ngumpulin tugas di e-learning. Jangan sampai telat. Jangan sampai lewat dari jam 12. Kalau lewat dari jam 12 dianggap terlambat, ya di sistemnya, dianggapnya nggak absen. Ya, itu. Sedangkan tugasnya sendiri, sebenarnya kalau yang di classroom, tugasnya itu masih panjang. Kenapa saya bilang panjang? Itu nanti akan dipresentasikan tugas ini tuh. Presentasikannya itu pertemuan setelah UTS. Ingat, setelah UTS itu akan dipresentasikan. Jadi pertemuan 5 itu e-learning hanya mengumpulkan tugas yang WBS dan estimasi masing-masing. Jangan sampai telat, itu untuk absensi. Ya, kalau kalian pengen di absensi pas e-learning, jangan sampai telat ngumpulin tugasnya. Jadi hanya WBS sampai estimasi. Sedangkan tugas yang fullnya sampai project charternya itu berarti sebelum pertemuan ke-8.
Nanti dulu 8. Oh iya benar, kan 7 itu ya. 7 itu kan UTS ya. 7 UTS, berarti betul. Sebelum pertemuan 8. Berarti kan panjang. Di situ mah silakan nanti kalau kalian mau diperbaiki lagi WBS-nya. Seperti itu. Project chart ini panjang loh. Sampai pertemuan sebelum pertemuan 8 ini panjang. Ini kelompok. Dan nanti juga di laporannya itu ada kontribusinya. Ini kan kelompok. Ini ngerjain apanya. Gitu. Kalau misalnya ada satu anggota yang nggak ngerjain apa-apa, udah kalian hilangkan aja di kelompoknya. Atau kasih tanda misalkan, tadi covernya misalkan anggota ini, kasih tanda kan ada nama anggotanya misalkan tidak ikut mengerjakan, nggak masalah. Karena saya nggak akan mau kalau cuman nebeng nama aja tapi dapat nilai nggak. Jadi harus ada kontribusinya. Itu ya. Itu sedikit bocorannya seperti itu tugasnya. Kenapa lama? Ya karena kalian baca juga nanti, cari referensi kan banyak seperti apa. Terus harus dibuat sesuai template yang nanti saya kirim di Classroom. WBS itu contoh seperti ini sunannya. Akan lebih baik juga nanti kan ada sampai ke penjadwalannya. Nah itu kan udah diestimasi. Berarti penjadwalan seperti apa? Kan tadi Gantt chart-nya. Itu lumayan loh, banyak. Nah ini juga kayak tadi ya, tema atau topiknya, proyeknya itu jangan sampai sama. Ingat jangan sampai sama. Ya, itu. Jadi ini akan dipakai terus, kedepannya terus seperti itu. Nggak akan berubah lagi, nggak akan bisa berubah lagi. Jangan sampai sama, awas loh. Makanya kalau kalian googling, kalau ada Kang itu ganti. Nah kalian juga masing-masing dengan kelompok yang lain jangan sampai ada yang sama. Jadi kalian tuh harus saling berkomunikasi juga, awas. Jangan sampai nanti ada yang topiknya ternyata sama. Misalnya ada 2 atau 3 kelompok sama topiknya, itu nggak boleh. Silakan kalian komunikasikan, misalnya lewat KM lah, misalkan ini topik ini. Kalau kalian pertama berarti nggak ada, misalnya terus dicari di googling ternyata nggak ada, emang nggak ada, berarti aman setidaknya gitu secara topik juga. Lanjut baru, nah gitu. Tapi kalau ada kelompok lain misalnya store ke KM, misalnya ini saya mau topik tentang ini, KM langsung lihat, oh ini udah ada, misalkan kelompok 2 udah ada, ganti. Nah itu seperti itu ya. Kalaupun misalnya udah nggak ada, cek juga googling, kalian tuh setidaknya googling juga masing-masing dulu lah di kelompok, lihat nih, udah ada belum? Karena contoh itu banyak, udah ada contoh mah. Tapi jadikan itu sebagai referensi, bukan kalian itu copy paste aja, mengganti nama anggota. Saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Ini juga buat kalian ke depannya, kayak buat skripsi. Skripsi itu sebenarnya tuh, kebanyakan itu cuma ganti studi kasus doang, judulnya mah sama. Nah kalau seperti itu sebenarnya itu nggak ada poinnya kalau saya bilang, ganti studi kasus. Kenapa? Nah, anggap kayak kalau misalkan ada yang lainnya nanti misalkan cari tentang topik A. Nah itu kebetulan topiknya sama A, tapi cuma beda studi kasus. Apakah yakin bakal laporan atau dokumen itu yang muncul pertama? Belum tentu kan? Nah itu. Tapi akan muncul tuh kalau misalnya kayak itu setidaknya dari masalahnya beda atau dari metodenya beda. Nah ini. Jadi intinya harus beda tuh dari apa? Setidaknya kalau nggak dari metode, dari permasalahannya yang diangkat tuh. Skripsi itu seperti itu. Kalau pengen aman diterima, ya itu yang pertama setidaknya dari permasalahan itu berbeda. Terus yang kedua itu metode. Ya metode mau algoritma, modelnya beda. Tuh, sama di STTB seperti itu. Memberikan asal, judul sama pasti terima. Enggak, ini dilihat lagi. Wah, ini mah udah ada yang sama. Jadi kalian ngapain cuma beda studi kasus? Nah itu, jangan sampai seperti itu. Hati-hati, bahaya. Takutnya udah jalan, ternyata ditolak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau ditanya level WBS itu nggak ada ketentuannya ya, kan tadi saya bilang yang penting sampai misalkan sampai detail jawabnya. Hanya kalau tanya level seberapa, ya itu mah nggak bisa. Nggak ada batasan sebenarnya. Kan tergantung kayak kompleksitasnya kan. Kalau pekerjaan lebih kompleks, benar-benar sangat kompleks, bisa jadi levelnya lebih banyak lagi. Kalau saya bilang. Tapi kan belum tentu juga kompleksitas tuh, tergantung ruang lingkupnya. Nah itu. Yang penting level itu nggak ada batasan, kalau saya bilang tuh. Tergantung, apakah sudah pas nggak sama tugasnya, detail, kayak sampai jangan sampai orang tuh nanti masih bingung nih, tugas saya tuh ngapain ini maksudnya apa? Itu berarti kan masih jadi dipertanyakan lagi, masih bingung, berarti belum jelas, harus dipecah lagi. Kayak misalnya kayak gini lah, misalnya kalau kamu, misalnya contoh dia itu misalnya di deskripsi tugasnya itu mencantumkan, misalkan mengerjakan jaringan. Nah, kamu jangan menganggap jaringan itu udah, oh pas, sebenarnya itu nggak jelas.
Nanti jaringan itu jaringan apa dulu nih? Intranetnya, ya kan? Internet apa? Jaringan apa? Apakah jaringan LAN? Jaringan juga luas. Dan sampai seperti itu. Kalau kamu cuma jaringan aja, kan bisa jadi jaringan itu luas. Nah itu ya harus pecah lagi jaringannya seperti apa. Misalnya contoh seperti itu ya. Jadi sampai jelas. Oke, itu aja ya. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Oke, mungkin cukup ya. Jadi intinya silakan nanti lihat di Classroom. Kalau yang belum gabung Classroom, silakan cepat gabung. Terus kelompok juga awas. Saya nggak mau sampai Pak saya nggak punya kelompok. Ya itu urusan kamu. Kan saya udah ngasih tahu ini sebelum-sebelumnya. Apakah kamu nggak berkomunikasi ke temannya? Ya, itu mah jadi nggak mau. Saya mah kalau sampai saya mah udah nggak punya kelompok, nggak. Itu bukan alasan. Itu berarti kesalahan di kamunya. Kenapa nggak berkomunikasi dengan temannya yang lain? Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan, akan saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama.